Baru pulang? Tadi habis bantuin yang syuting dulu. Oh siap. Duduk boleh? Boleh. Nungguin yang ini, nungguin yang jemput tapi belum jemput. Kasihan banget. Siapa yang jemput? Babe. Tapi Oh Babe. ini tadi anaknya tadi teh lihat video yang dibully. Bully gimana? Terus kayaknya di zaman yang sekarang mah meresahkan banget ya Pak, yang bully teh. Bully, betul. Jadi sebetulnya bully itu kan ini ya, ngehits zaman sekarang kan. Kayak jadi tren gitu. Sebetulnya bully dari zaman dulu udah ada. Cuman penyebutan bully itu baru sekarang aja mungkin, dan lebih hits oleh generasi millennials dan generasi Z, Gen Z sekarang. Kalau kita sekarang lebih beda dan lebih disulitkan, apalagi Disulitkannya? disulitkan. Mana membedakan mana bully, mana memang bercanda dengan sahabat karib. Oh Iya iya nggak? sih itu mah. Kalau misalkan bully itu kan definisi bully kita udah tahu bahwa bullying itu adalah bersifat yang merendahkan secara verbal ataupun fisik, ataupun ya lebih jauhnya maut, seperti itu. Iya. Dan sebetulnya bully itu ada karena apa ya? Karena mungkin pola pikir manusia itu sendiri, pola pikir manusia yang kurang mencerna sebelum berucap, yang sebetulnya dan seharusnya berbicara kita itu diolah dulu sebelum kita mengucapkan. Tapi kan itu menjadi refleks juga, ya nggak? Iya. Tapi itu biasanya karena apa sih Pak? Mereka bisa sampai ngebully gitu? Bisa ada bully karena ya tadi kurangnya edukasi, pemahaman mana bully, kemudian mana menempatkan suatu pada tempatnya. Boleh kata ginilah mungkin. Ada misalnya Diana sama teman Diana tuh emang udah bestie banget ya. Iya. Udah bestie, kemudian ada penyebutan yang Sebut-sebut gitu ya. sebut biasa manggilnya misalnya Kerdil, mohon maaf ini contoh. Iya. Contoh Kerdil apa gendut misalkannya. Itu mungkin bisa bersifat bercanda, tapi beda hal kalau misalkannya kita penanggapannya lain, ya nggak? Kita biasa menyebut dengan hal itu, tapi kondisi hati teman kita lagi beda. Iya. Ya nggak? Nanti bisa disebutkan dengan apaan sih, risih banget ini gitu. Apalagi kemarin mah Diana lihat videonya gitu, yang bully itu kayak bangga gitu sama perlakuannya tuh, sampai di video-videoin, bahkan disebarin gitu. Iya, bahkan gini, sekarang itu adanya era digitalisasi dan bisa dilihat yang jauh sekalipun kita bisa lihat dengan handphone. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di luar pulau atau di kota-kota lain. Misalkannya kita nggak tahu kejadian di sekolah lain, tapi kita bisa tahu dengan digitalisasi ini. Sebuah kemajuan, betul, tapi dampak kemundurannya pun ada pasti kalau kita tidak menggunakannya dengan bukan fungsinya. Ujung pisau tajam bisa jadi bermanfaat kalau kita menggunakannya untuk membelah ikan. Yeah. Beda lagi kalau kita menggunakan ujung pisau yang tajam itu untuk menakut-nakuti, menakut-nakuti teman kita, ataupun misalkannya bisa untuk menggunakannya dengan hal-hal yang negatif lainnya. Kalau menurut hukum Islam sendiri itu gimana jadi? Sebetulnya sudah jelas ya, sudah jelas di dalam Al-Quran pun surat Al-Hujurat ayat 11. Di sana dijelaskan, janganlah kamu mencela atau mencaci dengan panggilan yang buruk. Iya. Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Berarti apa? Jauh dari peradaban sebelum kita ini, pada zaman Rasulullah mungkin sudah ada penyebutan, cuman kata bully itu belum ada. Iya. Lebih tepatnya mungkin kalau dulu lebih kepada
apa namanya penyebutan yang buruk saja. Tapi kalau sekarang mungkin ada penyebutan bully ya. Bully kayak gitu. Dan mungkin secara tidak langsung juga bullying itu ada karena adanya kesempatan. Kesempatan seperti apa? Adanya kesempatan untuk pelaku melakukan hal itu. Ya enggak? Seperti misalkannya kita disebut sebagai orang yang kurang solid. Kamu bukan circle saya nih. Kamu nggak sesuai dengan keinginan kita nih. Kamu bukan kelompok kita. Itu mungkin kesempatan itu datang karena kita pun memiliki kelemahan itu. Diana tahu nggak, dulu itu Rasulullah pernah menjadi salah satu korban mungkin dari bullying. Contohnya apa? Dulu Rasulullah mau berangkat ke masjid, kemudian ada seorang Nasrani dari rumahnya di atas itu meludahi, bahkan melempari dengan kotoran. Kemudian Rasulullah bersikap bagaimana? Apakah membalas dengan bullying lagi? Tidak. Jelas tidak. Rasul hanya terdiam dan memberikan suri tauladan. Berarti ini apa? Mohon maaf kalau misalkannya kita ada kejadian yang tidak mengenakan bagi kita. Kita pun harus berpikir cerdas dan berhati suci juga. Yeah. Jangan sampai kita terpancing kalau misalnya pendek, dasar gendut gitu. Iya. Tapi kan itu dua-duanya sama, ya enggak? Berarti ayo dong, ada satu yang meredam. Yeah, dan ada satu lagi yang mengedukasi atau mengasih tahu, nggak boleh loh nyebut kayak gitu, kasihan gitu. Kalau ini mah kan ada juga, kenapa? Misalkan ada yang nangis, ya lagi terisak-isak, kenapa lagi? Misalkannya, kenapa? Ada yang dibully, kenapa nangis? Saya dibully pak. Oh dibully kenapa? Saya disebut pendek pak. Udah nggak apa-apa, sini duduk. Emang benar kok. itu termasuk ke bully juga tuh? Termasuk. Tapi kan kembali ke konsep awal yang tadi. Betul. Bagaimana kita menanggapinya? Ya nggak? Kalau misalkan yang lawan bicara ataupun yang diajak komunikatif dengan kita itu merasa tidak dirugikan, itu bukan bully. Bukan bully. Gitu. Kepenyadaran berarti gitu. Bukan penyadaran, jadi lebih ke apa ya? Itu mungkin salah satu cara dia untuk lebih akrab, ya nggak? Iya. Kadang zaman sekarang itu khususnya mungkin siswa sebetulnya tidak boleh dengan penyebutan binatang. Buang binatang dibawa-bawa. Misalkannya angker, misalkannya an itu nggak boleh. Tapi karena dia itu lebih ridho dengan penyebutan itu, ya mungkin beda halnya gitu. Tapi sebetulnya tidak boleh juga sih. Tapi emang berarti bener ini ya, kesempatannya besar banget gitu. Besar banget dan mungkin masih bisa dibully gitu. Iya. Jadi intinya kalau misalkan kita mau berucap maupun bertindak, seharusnya kita harus disucikan dulu dan dibersihkan, dan di pola pikirnya dibersihkan dan dicermati juga lah. Sebelum berucap kita harus menyadari ucapan kita bakalan menusuk atau tidak kepada lawan bicara kita. Makanya ada peribahasa atau mungkin Jalaluddin Rumi pernah berpesan, kita melemparkan sebuah batu ke lautan, tidak akan tahu sedalam apa batu itu tenggelam. Begitupun dengan ungkapan kita. Kita menyebutkan sebuah ungkapan kepada lawan bicara kita, kita tidak tahu sejauh mana akan menyakiti ataupun menyanjung orang yang yang diajak bicara. Kayak gitu. Jadi untungnya pada zaman ini sih adanya digitalisasi mungkin bisa lebih mengedukasi. Iya, seharusnya tadi. Seharusnya. Bullying itu nggak boleh loh, misalnya kayak gini. Apalagi di sekolah. Kenapa di sekolah menjadi tempat yang rawan untuk terjadinya bully? Karena kebanyakan orang yang sejawat. Iya nggak? Sejawat gimana? Kelas 10 ada berapa ratus orang. Berarti seumur tuh, seumur. Apalagi mendekatkan lebih akrab juga. Tapi kita nggak tahu dia itu kondisi hatinya bagaimana. Iya, betul. Jadi pola pikir kita harus
dirapihkan kembali lah, bagaimana kita akan menyakiti atau tidak ungkapan-ungkapan kita. Dan untungnya sekolah kita jauh dari hal-hal itu. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa menjadi menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa tindakan seperti ini nggak boleh. Karena Janganlah. bahaya banget ya. Bahaya banget, tahu nggak? Kalau misalkan bahayanya bagi pelaku bully itu kan bisa jadi 9 tahun penjara kalau undang-undang berkata. Kemudian bahkan kalau misalkan mengakibatkan fisik dan maut itu 12 tahun. Masa kita mau dipenjarakan atau dihukum karena masalah bully saja? Jadi terus selalu jadi tren gitu. Kayak misal zaman sekarang mah kan takutnya ada sekolahan mana gitu yang seperti itu, terus diikuti sama sekolahan lain gitu. Ya, itu yang salahnya. Yang ditakuti. Harusnya kita mengikuti yang benar. Hal-hal baik. Jangan sampai kita lagi trennya mohon maaf, kita lagi trennya ribut antar siswa lawan sekolah, ikut ribut juga. Bahkan mungkin banyak sekali dari zaman-zaman sekarang yang mungkin hanya terpancing dari hal-hal yang sepele. Jadi terbalik gitu ya Pak. Harusnya kan sekolah bisa mengedukasi keluar gitu. Ini malah sekolah yang seperti itu. Sebetulnya sekolah tidak salah. Murid-muridnya gitu. Tidak juga. Atas. Jadi yang diharuskan tuh sepertinya seperti ini. Sekolah ada itu untuk memberitahu. Dan siswa seperti itu karena tidak tahu. Tidak tahu. Karena siswa ini nggak tahu kalau misalkannya kita bawa celurit ke sekolah itu nggak boleh, dia tuh bawa. Sekolah juga mungkin tindakan pertama pasti di sini juga ada pihak kesiswaan dan yang lainnya yang bertindak. Tidak mungkin langsung menghukum atau menjudge. Pasti ditanya dulu, ini bekas apa? Wah nggak tahu. Saya biasanya ini pakai tas ini dan ternyata malam itu dipakai kakak saya untuk ngarit pare. Kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tanya dulu. Mungkin bisa jadi ini perkataannya bohong atau bukan, atau gitu benar. Kan? Kita bisa menyelidikinya, gitu. Dan dampak dari bully ini sebetulnya bisa mengakibatkan cacat permanen ataupun misalkannya trauma yang mendalam dan bisa juga maut. Kan bully itu nggak harus ucapan. Misalkan kita mencubit ataupun misalkannya nonjok ataupun misalkannya ataupun mengakibatkan luka yang permanen dan maut, itu juga sama bully. Jadi kita mengajak pada seluruh jajaran baik siswa, guru, seluruh elemen, kita kasih tahu ini tuh nggak boleh. Iya, betul. Kayak gitu. Dan sebetulnya kayak gini enaknya Diana, kalau misalnya Diana adalah sebagai korban bully, itu harusnya lebih banyak komunikasi baik dengan orang yang dipercayakan oleh Diana, ke guru ataupun ke orang tua juga harus bilang. Tapi yang diajak bicara pun harus tenang, ya nggak? Jangan sampai kita bilang ke orang tua, mama aku disebut pendek, sana bebejana. Salah juga. Jadi orang tua pun harus bekerja sama dan harus bisa mengedukasi. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Nggak tahu. Tadinya kan lagi main, terus misalkannya ada kesempatan lah untuk ngobrol itu. Itu juga jangan sampai yang diajak bicaranya juga terpancing emosi. Kamu sampai kan bilang, "Dah emang" gitu. Itu mah. Saya kenapa? Kok saya dibilang pendek? Oh ya tadi dah emang. Itu kan salah juga. Iya betul. Dan sebetulnya manusia itu kan hayawanun natik, adalah hewan yang bisa berbicara, jenis manusia itu, dan itu sudah didefinisikan seperti itu. Tapi maksudnya untuk pembeda sebagai makhluk yang dilebihkan oleh Allah itu karena kita memiliki akal dan kita memiliki akhlak. Oleh karenanya pergunakan akal kita menjadi tuntunan untuk melakukan dan berucap dengan bijak, dan akhlak kita pun harus
melakukan hal yang baik juga, karena Rasulullah di dalam dicatut di dalam sebuah hadis Bukhari, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, liutammima makarimal akhlak itu. Jadi Rasulullah hadir ataupun diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Rasulullah pernah terjadi hal serupa seperti itu, Rasulullah tidak membalas dengan hal budi itu. Kebayang nggak kalau misalkan kita lagi jalan terus kita ada yang melempar dengan kotoran, kalau misalkan kita langsung bletak, nah malah dong misalkan nanti gitu. Kita dengan perlawanan yang hal serupa ya nggak bakalan tidak ada akan selesai ya, atau bahkan bisa menyebar ke yang lain. Betul, apalagi kita misalkan kita jadi korban, kita laporan kepada rekan kita, circle kita, oh jadi peperangan yang lain. Nggak boleh. Bawa celurit tuh tadi. Iya, padahal urut ngarit. Mohon maaf, mungkin kita tidak ada unsur untuk apa atau merendahkan apa. Ini hanya sebuah pembelajaran saja. Seperti itu. Jadi lebih bijak di dalam berbicara dan menggunakan pola pikir yang sehat. Dan jika ada bully, ya kita harus menyikapi dengan hal-hal yang positif juga. Intinya Smaknis bebas bully dan siswa-siswi pun menjadi aman terkendali. Gaya itu. Oh, Smaknis mah selalu terdepan dalam penanggulangan bully. Karena sekolah kita bebas dari bully. Jadi bersihkan pikiran ataupun bersihkan fikri dan bersucikan hati dengan secangkir kopi. Itu kopi apa tuh? Seperti kopi. Oh, kopi. Gitu, Diana. Ya. Kasih tahu teman-teman ya. Siap, kalau gitu Diana juga. Udah ada yang jemput ya? Udah ada yang jemput. Ya. Makasih. Langsung pulang. Iya, siap. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bapak. Mari.